Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmu, selamat datang di Al-Ghazali Channel, ruang diskusi fikih yang santai tapi bermakna. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Baik teman-teman sekalian, mari kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang memiliki sangkut paut dengan tohallah. Sahabat ilmu, kita selaku orang Islam itu diharuskan untuk melakukan ibadah tiap hari, diantaranya yaitu kita harus melakukan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Ketika kita sholat, ketika kita ingin sah sholatnya, diantaranya kita harus dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas? Caranya itu yaitu kita harus melakukan taharah. Apa itu taharah? Taharah itu adalah sesuatu atau proses untuk menghilangkan hadas, yang mana dari taharah tersebut pasti jelas memiliki alat yang dapat digunakan taharah. Alat yang dapat digunakan untuk taharah itu ada 2, teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada air, dan yang kedua itu ada tanah. Kedua alat ini dapat digunakan oleh kita sebagai taharah atau sebagai alat untuk menghilangkan hadas. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang alat taharah yang pertama, yaitu air. Di sini saya akan menjelaskan air dalam kitab Fathul Qarib, salah satu kitab kuning fan ilmu fiqih yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib bahwa air dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Nah, perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, apakah air yang digunakan ketika kita toharoh itu dapat mensucikan atau tidak, ataupun toharohnya sah atau tidak ketika kita menggunakan air tersebut. Nanti kita bahas satu persatu. Di sini dijelaskan bahwa dalam kitab Fathul Qarib, air dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin. Dan yang kedua ada ma'un tahirun wa mutahhirun wa makruhun. Yang ketiga itu ada ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin. Dan yang keempat itu ada ma'un najisun. Nah, keempat hukum air tersebutlah yang akan dibahas satu persatu. Mana saja yang diperbolehkan untuk bersuci dan mana saja yang dilarang digunakan untuk bersuci, sahabat. Baik, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin. Apa itu ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin? Bagian tersebut merupakan air yang mana memiliki hukum suci dan mensucikan dan tidak makruh ketika digunakan bersuci. Jadi yang dimaksud dengan ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin itu adalah air yang hukumnya suci pada datnya air tersebut. Kemudian sifat air tersebut juga mensucikan kepada dat yang lain. Dan sifat yang ketiganya itu tidak makruh digunakan air tersebut. Ghairu mutahhirin. Ghairu makruhin, maaf. Nah, jadi yang bagian hukum air yang pertama itu adalah tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Apa yang termasuk air tahirun, mutahhirun, wa ghairu makruhin ini? Air yang termasuk itu yang disebut oleh Syekh Ibnu Qasim yaitu ma'ul mutlaku. Air mutlak, teman-teman. Di sini timbul pertanyaan, apa yang dinamakan dengan air mutlak? Air mutlak itu singkatnya seperti ini. Air mutlak itu merupakan air yang suci dan mensucikan tanpa adanya perubahan sifat. Sifat air itu ada 3, warna, kemudian rasa,
dan kemudian aroma dari air tersebut. Ketika salah satu dari ketiganya berubah, maka air tersebut sudah tidak termasuk ma'ul mutlak, sudah tidak termasuk air yang mutlak. Dan di sini Syekh Ibnu Qasim menjelaskan air yang termasuk kepada air mutlak itu jumlahnya ada 7, teman-teman. Di antara yang 7 itu, di sini bahasanya yang dapat dilihat oleh teman-teman sekalian. Ada lafad al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Bahwa di sini dijelaskan bahwa air yang sah digunakan untuk bersuci itu diantaranya adalah air mutlak. Dan air mutlak itu jumlahnya ada 7. Makanya di sini ada lafaz sab'u miyahin. Ya, apa saja yang 7? Yang pertama ma'us sama'i. Yang termasuk kepada air mutlak itu yaitu air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai. Kemudian wa ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian wa ma'ul aini, air mata air. Kemudian wa ma'ul thalji, air salju atau air es. Kemudian wa ma'ul baradi, yaitu air embun. Nah, ketujuh air tersebut dapat dikategorikan sebagai air mutlak. Dalam arti ketika kita bersuci menggunakan salah satu dari air tersebut, maka hukum bersucinya yang pertama sah dan tidak makruh digunakannya. Seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana nih ketika kita wudhunya dari air keran? Kita lihat dulu air kerannya dari mana. Air keran itu kan biasanya disimpan dari toren. Dan juga toren itu mengambil dari bawah, yaitu dari sumur. Oh, berarti air yang kita gunakan dalam sehari-hari untuk bersuci itu yaitu kita menggunakan air sumur. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa air sumur itu termasuk air mutlak. Dan air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan, dan hukum menggunakan air tersebut untuk bersuci yaitu tidak makruh. Ya. Bukan hanya saja air hujan, teman-teman sekalian, maupun itu air laut, maupun itu air hujan, misal air sumur kah, ya, itu dapat menghilangkan hadas, karena bahasanya tohirun wa mutohirun wa ghairu makruhin. Jadi ketika kita menggunakan air-air tersebut, kita hukumnya sah dalam bersuci dan tidak makruh ketika kita menggunakan air tersebut. Itu bagian yang pertama, sahabat-sahabat. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Tapi ketika dari salah satu yang 7 tersebut sudah terkontaminasi oleh dat yang lain, maka sudah tidak bisa disebut ma'ul mutlak. Karena apa? Terjadi perubahan dari salah satu sifat air, maupun itu warnanya, atau rasanya, atau aromanya. Seperti itu, teman-teman. Itu bagian air yang pertama. Oke, baik sahabat ilmu, itu tadi pembahasan pertama mengenai air yang hukumnya suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakannya. Untuk bagian pembahasan kedua itu akan ada di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di channel Al-Ghazali Channel, ruang diskusi fikih yang santai tapi bermakna. Oleh karena itu, supaya teman-teman sekalian tidak tertinggal info lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Semoga dalam video ini kalian semua dapat mendapatkan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.